Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA Madrasah Alia Yasmu Manyar Gresik mendapatkan tugas geografi dari Ibu Sofia Zahro, Sarjana Pendidikan, tentang kade mitigasi bencana alam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan video tentang virus corona. Sebelum itu, saya sebagai ketua kelompok akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga memperkenalkan anggota saya. Farah Rosalina, Fitri Aulawardah, Putri Rizkiani, Risalah Tazkiyah, Elvira Diva Safitri, Ella Evita Sari, Muhammad Ziyad Anadawi, Istina Fajriyah. Corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang pernafasan. Virus ini teridentifikasi pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Cina. Nah, virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, dewasa, lansia, ibu hamil, ibu menyusui. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada pernafasan, kemudian infeksi paru-paru berat, bahkan kematian. Virus ini sudah mengglobal sehingga mengakibatkan pandemi corona yang berlangsung pada saat ini. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu jenis virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Namun diketahui bahwa virus corona juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia. Virus corona dapat menular melalui berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja terkena percikan ludah atau droplet yang dikeluarkan oleh penderita COVID-19 baik melalui batuk atau bersin. Yang kedua, memegang wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang sudah terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, baik melalui berjabat tangan atau bersentuhan. Penyakit COVID-19 memiliki ciri-ciri berupa gejala ringan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan demam. Gejala ini yang lebih serius sebagai sebagian orang dan dapat menyebabkan pneumonia atau sesak nafas. Berikut adalah cara untuk pencegahan virus corona. Yang pertama, cuci tangan. Cuci tangan adalah suatu hal yang sangat penting kita lakukan ketika kita ingin melakukan sesuatu hal. Yang kedua, jaga jarak aman, supaya kita tidak mudah terserang virus atau penyakit yang lainnya. Yang ketiga, etika bersin atau batuk. Kenapa? Karena ketika kita ingin batuk atau bersin, lebih baik kita menutupinya dengan tisu atau lipatan siku. Yang keempat, jangan sentuh wajah. Ketika kita menyentuh wajah, kita tidak akan pernah tahu bahwa tangan kita mengandung banyak bakteri. Dan bakteri atau virus bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui sepertiga wajah kita, seperti mata, hidung, dan mulut. Dan yang kelima, gunakan masker ketika ingin berpergian. Adanya wabah COVID-19 ini memberikan dampak bagi beberapa negara yang terjangkit virus tersebut. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah merasakan dampak dari COVID-19 ini. Salah satu dampak yang paling terasa yaitu pembatasan aktivitas dan kehidupan sosial, di mana beberapa kegiatan di luar ruangan seperti bekerja, sekolah, hingga ibadah harus dihentikan dan dialihkan di rumah untuk sementara. Pemerintah pada akhirnya mempertegas kebijakan physical distancing atau karantina wilayah bagi masyarakat. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar melakukan isolasi diri di rumah. Hal ini juga dapat membuat laju jual beli di masyarakat akan mengurang, sehingga akan mengancam roda perekonomian masyarakat. Bisa kita lakukan untuk membantu pandemi virus corona ini, yaitu yang pertama, patuhi arahan pemerintah.
Contohnya, himbauan untuk tetap berada di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, hingga beribadah di rumah. Dengan himbauan ini, masyarakat bukan hanya menjaga diri sendiri dari infeksi virus corona, tetapi juga untuk memutus mata rantai persebaran virus corona yang tidak sadar dibawa oleh orang lain. Oleh karena itu, kita patuhi arahan pemerintah supaya penyakit wabah ini cepat berlalu. Yang kedua, tidak sebar hoax. Munculnya informasi-informasi bohong atau hoax ini membuat pembaca atau masyarakat merasa ketakutan, kepanikan, serta keresahan. Daripada menyebarkan informasi-informasi bohong ini, mending melakukan kegiatan yang lebih positif. Yang ketiga yaitu jangan lupa di rumah aja. Di rumah aja bukan berarti kita boleh keluar rumah, tetapi kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan keluar jika dalam keadaan mendesak. Sekali lagi, jika kita berada di rumah, secara tidak langsung kita membantu memutus mata rantai persebaran virus corona. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa agar wabah ini cepat berlalu dan berakhir. Hikmah pandemi COVID-19 atau Corona antara lain, kita jadi lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Manusia saling bekerjasama tanpa saling menjatuhkan. Udara di bumi sekarang lebih segar, dan kemacetan pun sudah tidak ada. Kita akhirnya sadar bahwa kita adalah hamba yang tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Sang Pencipta. Dan yang terakhir yang harus kita ingat adalah kapanpun dan dimanapun kita harus senantiasa belajar. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul, bersyukur atas segala kenikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Sekian video dari kelompok 3. Terima kasih telah menyaksikan, dan apabila ada kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Semoga video tersebut bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.